Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA, yaitu untuk IPA kelas 10 SMK. Nah, coba perhatikan di sini ada video apa ya? Wah, ada yang punya hobi seperti itu saat kalian kecil? Ya, bermain hujan-hujanan. Wah, senang ya. Alah, adiknya ini senang sekali. Nah, kemudian, ini ya airnya hujan. Wah, seger ya. Nah, ini ada Shinchan yang sedang lari-lari karena kehujanan. Nah, ini berkaitan dengan materi hari ini, yaitu mengenai daur biogeokimia ya. Kok bisa ya adanya hujan? Nah, itu kita akan bahas. Dalam suatu ekosistem, meskipun energi kimia sebagian besar hilang pada setiap tingkat trofik ya atau tingkatannya, tetapi materi pada setiap tingkatan tropik tidak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang ya. Pokoknya mengalami daur ya atau siklus. Daur biogeokimia terjadi sejak munculnya makhluk hidup pertama di dunia. Makhluk hidup dapat memperoleh zat dari lingkungan serta membuang zat yang tidak berguna ke lingkungannya. Jika daur ini berhenti, proses kehidupan juga berhenti. Nah, berikut akan kita bahas ya. Daur biokimia adalah daur atau perputaran unsur-unsur kimia yang terdapat pada komponen biotik maupun abiotik dalam suatu ekosistem. Oke. Pertama adalah namanya daur nitrogen. Ya, pertama itu prosesnya nitrogen ya. Karena salah satu nitrogen adalah penyusun ya udara yang terbesar juga. Nah, nitrogen bebas diikat oleh bakteri yang hidup pada tumbuhan terutama yang berbintil akar dan beberapa jenis alga. Kemudian nitrogen juga dapat bereaksi dengan nitrogen atau hidrogen atau oksigen dengan bantuan petir ya. Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah dalam bentuk amonia, ion nitrit, dan ion nitrat. Nah, nitrogen yang diikat oleh tumbuhan dan bakteri biasanya dalam bentuk amonia. Amonia diperoleh dari hasil penguraian ringan yang mati oleh bakteri. Amonia akan mengalami nitrifikasi oleh bakteri nitrit sehingga menghasilkan nitrat yang dapat diserap oleh akar tumbuhan. Oleh bakteri, denitrifikasi nitrat diubah menjadi amonia kembali melalui denitrifikasi dan amonia dilepas ke udara dan begitu seterusnya. Nah, untuk lebih pahamnya coba perhatikan di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini ada di udara itu banyak NO2 atau nitrogen. Nah, di sini ada bakteri nitrifikasi nitrat ya. Nah, ini prosesnya nitrifikasi, amonifikasi. Nah, untuk lebihnya, nah ini ada proses pertama. Nah, di nitrogen itu banyak sekali di udara. Kemudian, ini ada bantuan rizobium. Maka membentuk amonia atau NH3 yaitu bantuan dari denitrifikasi bakteri sehingga membentuk nitrat. Nah, ini juga bantuan petir ya. Nah, ini membentuk nitrat atau NO3. Nah, ini kemudian diserap oleh tumbuhan dan si hewan. Nah, ini ya membentuk protein ini. Nah, kemudian dihasilkan atau ya, nitrogen waster. Nah, ini membentuk amonia. Nah, kembali lagi ke nitratnya dan seterusnya kembali lagi ke nitrogen di udara. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Pokoknya itulah proses dari nitrogen atau daur nitrogen ya. Ini ya. Tadi N2 diserap oleh tumbuhan tanah berupa nitrat ya. Udara difiksasi ya oleh bakteri. Ini bakteri-bakterinya. Kemudian ini prosesnya ya. Hasil pembusukan organisme yang mati. Tadi kan ada ya, dekomposer menjadi amonia ini. Ini prosesnya nitrobakter dan nitrosomonas. Ya, amonia menjadi nitrat. Denitrifikasi menjadi N2 atau nitrogen. Kemudian yang kedua adalah daur atau siklus ya. Sama aja, siklus atau daur adalah pada air atau namanya adalah hidrologi ya. Pola siklus air dalam ekosistem dimulai dengan adanya proses pemanasan di permukaan bumi oleh sinar matahari, lalu terjadi penguapan atau namanya evaporasi dan terjadi kondensasi uap air atau proses perubahan uap air menjadi titik air ya. Kondensasi kumpulan titik air dinamakan awan, kemudian menjadi hujan ya. Nah, kadang malah ada yang berupa salju ya. Nah, dan tersebar ke pepohonan tanah pada akhirnya kan berkumpul di danau
atau air laut, kemudian menguap lagi ke atmosfer dan seperti itu seterusnya. Kemudian hidrologi atau siklus air itu ada 3 ya. Pendek ini biasanya ya terjadinya evaporasi di air laut ya. Jadi laut kemudian di situ evaporasi ya, terjadilah hujan, tapi yang pendek ini hanya terjadi di laut. Kalau menengah berarti ya evaporasi ini menuju atmosfer dalam bentuk uap air karena panas sinar matahari. Angin bertiup membawa uap air ke laut ke arah daratan ya. Kemudian berasal dari evaporasi air laut, sungai, daun terkumpul makin banyak di udara ya. Kemudian jenuh kondensasi sehingga terbentuklah hujan ya. Ke daratan, kemudian ke parit dan kembali lagi ke laut. Nah, ini yang panjang jelas ya. Berarti dia evaporasinya dari laut, kemudian air membawa uap air laut ke daratan bergabung bersama uap air berasal dari danau, sungai ya. Sehingga nanti akan turun sebagai presipitasi atau hujan ya. Nah, ini ya. Kemudian ke tanah namanya infiltrasi. Nah, itu panjang sekali, itu namanya siklus panjang. Ini ya secara matematis atau secara singkatnya ini ya, devaporasi ya dari tadi ke air laut. Nah, mengalami kondensasi. Nah, ini presipitasi ini bisa berupa air atau salju ya. Nah, ini kembali lagi sini infiltrasi dan lainnya ya. Itu adalah siklus hidrologi nih secara ini lebih caranya ya, infiltrasi ya, ini ya ada groundwater ya yang di bawahnya tanah ya tuh. Kemudian yang ketiga adalah daur sulfur ya. Sebagian besar sulfur tersimpan dalam batuan bumi ya. Sulfur atmosfer secara alami berasal dari letusan gunung berapi, aktivitas mikroorganisme anaerob di rawa ya. Batuan sulfur bisa tererosi oleh angin dan air. Sebagian kecil sulfur digunakan oleh tumbuhan dan memasuki rantai makanan sebelum terlepas ke tanah oleh aktivitas mikroorganisme. Daur sulfur ya. Nih ya. Secara alamiah ini kan berasal dari erupsi ya, bentuk ini SO4 sulfat. Nah, ini juga dari industri ke atmosfer bentuk ini reaksinya ini. Ini ada juga sama ya, ada bakteri dekomposisi ya. Nah, di sulfur itu juga ada peristiwa namanya, sering kalian mendengar ya, hujan asam ya. Sulfur SO2 ya, sulfur dioksida yang berada di atmosfer bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur trioksida ya. Produk ini bereaksi dengan air di udara kemudian jatuh bentuk hujan asam ya. Jelas ya. Ini karena ada pembakaran bahan bakar fosil, itu penyebabnya ya. Nah, ini pH-nya jelas kalau asam berapa? Kurang dari 7. Nah, ini bahayanya membunuh tanaman, hewan dan merusak bangunan. Ini proses-prosesnya ya. Ya, ini secara siklus dari hujan asam. Kemudian fosfor ya. Ada 2 bentuk ya. Organik, jelas organik berarti dari hewan dan tumbuhan. Nah, hewan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik. Kemudian yang non-organik berarti pada tanah dan air. Ya, terlaut di air tanah atau air laut akan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu fosfat banyak terdapat di batu karang dan fosil. Fosfat dari batu dan fosil akan terkikis kembali membentuk fosfat anorganik terlarut di air tanah dan laut. Fosfat anorganik kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan. Ya, ini ya. Nih. Ini adalah dari daur fosfor ya. Nih sama tadi ya. Nih proses-prosesnya, ini penjelasannya. Ini ya herbivora, ini ada pengurainya ya, ini diserap namanya juga daur berarti dia akan selalu kembali ke semula. Ini lebih jelasnya ya. Nah, ini animals ya, decomposer. Nah, ini sama ya penjelasan dari tadi. Oke, itu daur fosfor. Ada yang kelima adalah karbon ya. Respirasi manusia dan hewan. Ada erupsi vulkanik kemudian berasal dari pembakaran batu bara dan asap pabrik. Nah, itu yang dari vulkanik. Karbon dioksida dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang akan digunakan oleh makhluk hidup atau kita ya untuk bernafas atau respirasi. Tumbuhan yang telah lama mati dapat membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar sehingga kadar karbon dioksida di udara juga bertambah.
Di ekosistem air, pertukaran karbon dioksida dengan atmosfer berjalan secara tidak langsung. Karbon dioksida berikatan dengan air membentuk asam karbonat yang akan terurai menjadi ion bikarbonat. Bikarbonat adalah sumber karbon bagi alga yang memproduksi makanan untuk dirinya sendiri dan organisme lain yang heterotrof ya. Tahu ya heterotrof ya. Saat organisme air berrespirasi, karbon dioksida yang mereka keluarkan menjadi bikarbonat. Nah, ini ya secara singkat dari daur karbon. Nah, ya. Nih ya. Nih proses fotosintesis ya. Nih menyerap CO2. Nah, nih. Nih, kemudian akan menghasilkan oksigen yang dihirup oleh manusia. Nah, ini ya pokoknya saling berhubungan. Kalau ini yang di air ya. Nah, fitoplankton. Nah, ada menghasilkan oksigen. Nah, ini ya. Ini bantuannya juga, ini juga ada dari pabrik juga ya. Nah, pokoknya ini adalah hasil dari daur karbon secara singkatnya. Ini juga sama ya. Nah, ternyata itu tadi mengenai pembelajaran hari ini mengenai daur biogeokimia. Banyak sekali ya, terutama yang sering kita rasakan adalah hujan. Hujan termasuk daur atau siklus apa? Hidrologi. Betapa pentingnya ya. Nah, semoga kehidupan kita selalu aman dengan adanya daur hidrologi tersebut ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.